Unit 3, selaras dan seimbang, uraian materi. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Apa makna gambar tersebut menurut Anda? Setiap orang pasti memiliki mimpi atau cita-cita dalam hidupnya. Bung Karno, tokoh pendiri negara, proklamator, dan presiden pertama Republik Indonesia, menyatakan, "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang, pantang menyerah demi raih cita-cita." Sleman Retnaningtyas Susanti, 33, warga desa Donokerto, Kecamatan Turi, Sleman, berhasil meraih doktor dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Ia adalah anak Teguh Tuparman yang sehari-harinya bekerja menjadi anggota Satpam di kampus UGM. Ia adalah salah satu dari 88 mahasiswa program S3 yang diwisuda. Kini ia bergelar doktor setelah menyelesaikan S3 program studi kajian pariwisata. Pencapaian wanita yang akrab dipanggil Tias ini tak disangka-sangka oleh kedua orang tuanya. Meski bukan berasal dari keluarga mampu, jiwa pantang menyerah demi meraih pendidikan tinggi dilakukan oleh Tias. Menjadi dosen adalah cita-cita Tias, karena itu ia harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah. Diunduh tanggal 18 Mei 2018, Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Seseorang yang memiliki impian atau cita-cita, berarti ia memiliki pandangan ke depan atau visi dalam hidupnya. Dan tentu ia akan berjuang, bekerja keras untuk mewujudkan visi tersebut. Visi atau cita-cita mengarahkan sekaligus menjadi pendorong bagi seseorang untuk mewujudkannya. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki impian atau cita-cita dalam hidupnya? Apakah Anda memiliki impian atau cita-cita? Apa yang menjadi cita-cita atau visi hidup Anda? Anda memiliki hak kebebasan dalam menentukan arah, tujuan, dan cita-cita hidup Anda. Dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, cita-cita luhur bangsa Indonesia ialah terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Di samping dasar negara, Pancasila juga memiliki kedudukan dan fungsi pokok sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut juga sebagai way of life, Weltanschauung, petunjuk hidup, pedoman hidup, atau pegangan hidup. Apa yang terjadi jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan atau pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara? Jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan mudah terombang-ambing karena tidak memiliki arah, tujuan, atau cita-cita yang jelas. Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari, pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama, baik dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Sikap dan perbuatan manusia Indonesia harus memancarkan jiwa keagamaan sebagai perwujudan sila pertama, jiwa yang berperi kemanusiaan, sebagai perwujudan sila kedua, jiwa kebangsaan, nasionalisme, sebagai perwujudan sila ketiga, jiwa kerakyatan atau demokrasi, sebagai perwujudan sila keempat, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial, sebagai perwujudan sila kelima, keselarasan dan keseimbangan. Bagaimanakah ciri-ciri sikap atau perbuatan yang dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ciri-ciri sikap dan perbuatan yang dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila yaitu apabila sikap dan perbuatan tersebut sesuai atau selaras dengan norma-norma, sikap dan perbuatan yang memancarkan nilai-nilai Pancasila niscaya menjaga keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga digunakan sebagai pedoman dalam
memecahkan persoalan yang dihadapi oleh negara dalam mengatur kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, kedudukan dan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, bangsa memiliki fungsi dan peranan yang sangat luas dalam tata kehidupan bangsa. Indonesia. Di bagian depan kita sudah mempelajari fungsi dan peranan Pancasila sebagai perjanjian luhur, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, cita-cita luhur, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung makna bahwa Pancasila telah ada sejak dahulu kala pada zaman Sriwijaya Majapahit, sejak bangsa Indonesia ada bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Profesor A.G. Pringgodigdo dalam tulisan, beliau sekitar Pancasila menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri telah ada sejak zaman dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila memberikan corak yang khas, ciri-ciri yang khas, karakteristik khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain tersebut diantaranya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. Pancasila sebagai kepribadian, bangsa Indonesia, memancar dalam setiap tindakan atau amal perbuatan bangsa Indonesia. Penugasan 7.3.1 membuat laporan hasil telaah tentang arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi unit 7.3 keselarasan Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar dengan mengamati berbagai kegiatan masyarakat di lingkungan Anda yang memancarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup bangsa Indonesia, kemudian buatlah laporan. Anda dapat menggunakan format laporan yang sudah tersedia. Tujuan penugasan ini adalah agar Anda lebih memahami arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan atau pedoman hidup bangsa Indonesia, memiliki semangat dan komitmen untuk mengembangkan sikap yang memancarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Media, format atau kerangka laporan, langkah-langkah. A. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada unit 7.3. B. Amati berbagai kegiatan masyarakat di lingkungan RT, RW, atau kelurahan di tempat tinggal Anda. C. Cermati nilai-nilai Pancasila yang terpancar dalam berbagai kegiatan tersebut. D. Buatlah laporan hasil telaah Anda tentang arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menggunakan format yang tersedia. E. Sajikan laporan Anda di depan tutor. F. Selamat belajar dan tetap semangat! Format laporan hasil telaah. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 1. Pengertian. Tulis pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tulis hasil pengamatan Anda terhadap berbagai kegiatan warga masyarakat yang memancarkan nilai-nilai Pancasila. 3. Kesimpulan. Tulis hasil simpulan Anda tentang pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Laporan hasil telaah, arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 1. Pengertian, tulis pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sering disebut juga sebagai way of life, Weltanschauung, petunjuk hidup, pedoman hidup, atau pegangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari, pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama, baik dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. 2. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tulis hasil pengamatan Anda terhadap berbagai kegiatan warga masyarakat yang memancarkan nilai-nilai Pancasila. A. Perayaan bersama untuk merayakan hari-hari keagamaan. B. Gotong royong untuk membersihkan lingkungan. C. Kegiatan donor darah,
D. Berpartisipasi dalam rapat kelurahan atau pemilihan ketua RW atau RT. E. Kegiatan upacara bendera di sekolah. 3. Kesimpulan, tulis hasil simpulan Anda tentang pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh negara dalam mengatur kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan. Baik untuk permasalahan yang menyangkut urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri.